Ke Taman Mini lewat Selat Sunda. Sampai di sana kita akan bertemu. Kita masih ada itu karena anugerah Tuhanku. Naik kereta dengan membawa nangka, tak lupa juga kita membawa anggur. Selagi mata kita masih bisa terbuka, jangan pernah lupa untuk bersyukur. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, saya Pendeta Priscilia Cindy Swadiroso yang sebagai pelayan pendeta jemaat di GPIB Siloam Kota Baru Riau, Pos Polkas Pancaran Kasih Tapu Makmur, dan Pos Polkas Pancaran Kasih Nagamas ST. Saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berada bersama di dalam program Morning Call GPIB dari Departemen Polkas. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan bersama-sama aktivitas sepanjang hari ini, mari kita bersama untuk menghadap ke hadirat Tuhan terlebih dahulu dengan mengawali semuanya bersama Dia. Mari saya mengajak juga Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati dan pikiran serta Alkitab untuk mengawali semuanya dengan pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, saat ini kami bersyukur Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami selama kami beristirahat, dan hari ini Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat dan akan menikmati sepanjang hari yang berjalan ini. Sebelum itu Tuhan, kami ingin dibekali melalui kebenaran firman-Mu, mampukan kami dan kuasai hati pikiran kami. Berfirmanlah kepada kami dan kami bersedia untuk membaca, mendengar, dan merenungkannya. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan sabda bina umat dari GPB, dalam perenungan pagi, pembacaan firman Tuhan kita saat ini terdapat dalam 1 Petrus pasal 5, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan membacakannya. Firman Tuhan yang berkata demikian. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan dan pembacaan firman Tuhan saat ini. Berbahagialah kita bukan hanya membaca, mendengar, dan merenungkan, namun dapat mempraktekkan dalam kehidupan kita hari demi hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu ilustrasi yang bagi saya sangat menarik, dan kiranya itu juga sama halnya untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu cerita bahwa dalam suatu perusahaan ada 3 orang yang memiliki fungsi berbeda-beda dalam segala tugas tanggung jawab yang diembannya. Ada seorang pemimpin, ada para anggota, dan juga ada tukang bersih gedung perusahaan tersebut. Suatu ketika Bapak Ibu dalam acara makan siang bersama, mereka mengadakan percakapan
dan setelah dari itu mereka akan kembali ke ruang mereka masing-masing. Sebelumnya, dalam perjalanan untuk menuju ke ruangan mereka masing-masing, para pemimpin dan juga para anggotanya, terjadilah percakapan, dan seorang pemimpin dia sedang membawa suatu gelas yang berisikan kopi, dan suatu ketika Bapak Ibu tak sengaja pemimpin ini menuangkan kopi tersebut, dan kemudian yang menarik dalam hal ini, ketika kopi itu sudah tertumpah, pimpinan ini mencari orang yang membersih gedung perusahaan. Ketika itu para anggotanya melihat, mereka memikirkan bahwa pimpinan ini akan memerintahkan tukang bersih gedung perusahaan ini. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pimpinan ini tidak melakukan hal itu. Namun yang dilakukan pimpinan ini adalah dia meminjam alat pembersih lantai untuk membersihkan kopi yang sudah terbuang tadi. Nah, yang menarik di sini adalah tadinya para anggota berpikir bahwa dia akan memerintahkan. Ternyata dia meminjamkan akan alat pembersih tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh pimpinan tersebut ternyata dilihat oleh anggotanya. Nah, terkadang Bapak Ibu, dalam hidup kita, sadar tidak sadarnya hidup kita, ada orang yang melihat, ada orang yang memperhatikan, ada orang yang melihat akan apa yang kita lakukan, mendengar, menyaksikan apa yang kita katakan, atau demikian sebaliknya, kita pun seperti orang-orang tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masuk dalam perenungan di mana Petrus melalui firman Tuhan saat ini mengingatkan para hamba-hambanya, para pemimpin-pemimpin yang ada di kalangan manapun, dan juga para anak muda dan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dan disinilah dia mau menunjukkan bahwasanya yang pertama, bagi para pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin yang ada dimanapun berada, di kalangan apapun, mengingatkan terlebih khusus para pemimpin gereja untuk dapat menjadi saksi Tuhan, yang dapat menjadi seorang gembala yang memberikan arahan, memberikan ajaran, memberikan bimbingan. Dan ketika melakukan itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang patut dipikirkan dan juga dilaksanakan, yaitu dia katakan, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Poin pertama, 3 hal yang disampaikan oleh firman Tuhan, tugas sebagai seorang gembala kepada kawanan dombanya. Ketika dia melakukan sesuatu untuk membina, mengajarkan, dan mengarahkan, memang tak dapat dengan hal yang paksa, tetapi harus dengan ketulusan, dengan sukacita, dan juga dengan semangat juang. Dan dasarnya adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi. Tanpa disadari, kadang kita melakukan juga sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan kemauan kita, atau mungkin dengan semuanya itu yang kita lakukan dengan rasa terpaksa. Sehingga yang terjadi dalam hidup kita ketika kita mengerjakan sesuatu dengan hal yang terpaksa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hasilnya adalah kita hanya bisa bersungut-sungut, kita cepat marah, kita cepat emosi, kita cepat lelah dan letih. Namun ketika kita menjalankan dengan rasa tidak terpaksa, dengan ketulusan atau sukarela, dan lebih daripada itu sesuai dan seturut kehendak Tuhan, maka disinilah kita akan melihat apa yang akan kita dapati, apa yang akan diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dalam hal yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
di mana seorang gembala yang perlu memberikan bimbingan dan arahan, menggembalakan para domba Allah, yaitu jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Hal yang kedua, tak dapat untuk cari keuntungan. Seperti apa? Mungkin ingin dihormati, mungkin ingin dihargai, mungkin ingin disanjung-sanjung, atau mungkin dengan tujuan ingin mendapatkan status yang lebih baik, ingin mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Tapi saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan bahwasanya melakukan juga apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita di dalam kehidupan kita hari demi hari, terlebih kita sebagai pemimpin dalam kalangan apapun, ternyata perlu dengan pengabdian diri. Artinya memiliki rasa tanggung jawab. Besar kecilnya kerjaan yang diberikan, tanggung jawab yang diberikan, kita lakukan ketika dengan hal yang pertama tadi, maka kita akan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan hasilnya juga kita akan lihat apa yang akan Tuhan berikan, apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dia katakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hal yang ketiga ini hampir sama dengan kisah tadi. Kisah ilustrasi cerita singkat tadi, di mana apa yang kita lakukan, kita bukan hanya memerintah, tetapi kita betul-betul mengajari, kita betul-betul untuk melakukan sebagai contoh dan teladan bagi orang-orang yang mungkin belum tahu apa-apa, yang mungkin masih butuh bimbingan, ajaran, dan arahan bagi kita yang dipercayakan untuk melakukan itu. Dan pun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan itu, perlu kita dengan ketulusan hati kembali, di mana dengan sistem yang bukan memerintah tetapi meneladani. Nah, 3 hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika bukan dengan keterpaksaan, sesuai kehendak Allah, dengan sukacita, dan juga penuh dengan ketulusan, dan juga tidak mencari keuntungan, dan juga untuk patut diteladani, mari kita belajar seperti sosok gembala yang agung. Siapa itu? Dia adalah Yesus Kristus, di mana ketika Yesus Kristus ada dalam diri kita, yakin dan percaya, segala sesuatu yang kita lakukan dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita memakai Yesus sebagai gembala agung kita, inilah hasilnya. Dia mengatakan bahwa kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan pernah layu. Mahkota kemuliaan yang tidak akan pernah layu. Mungkin banyak orang tidak akan mendapati hal ini. Tapi lebih daripada ini, tinggal tergantung kita. Kita akan menjalani, kita akan melewati yang seperti apa, bagaimana, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau kehendak kita sendiri. Apakah kita mau menjadi berkat yang diberkati, dan pun apakah kita mau menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, hal selanjutnya bagian untuk setiap orang, di mana firman Tuhan mengajarkan bagi kita orang yang masih muda. Hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Biasanya zaman sekarang Bapak Ibu tak dapat kita pungkiri, saking majunya akan era yang ada, akan zaman yang ada, terkadang orang yang lebih tua kita tidak mau lagi mendengar. Namun saat ini kita kembali bagi anak-anak muda, orang yang belum banyak pengalaman, mari belajar firman Tuhan ini. Bagaimana kita perlu tunduk kepada orang-orang yang banyak pengalaman, terlebih orang-orang yang lebih tua dari kita.
Bapak Ibu, seperti firman Tuhan yang pernah kita baca dan renungkan, di mana dikatakan hormatilah orang tuamu. Bapak Ibu, selain orang tua kandung kita, mungkin orang-orang yang lebih tua dari kita yang berada di sekitar kita, saling menghormati, saling menghargai, saling mendengarkan. Memang dalam hidup lebih baik banyak mendengarkan daripada banyak berbicara. Lebih baik banyak mendengarkan dan melakukan apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan hal yang paling terakhir dalam pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana mau mengingatkan bukan hanya dalam kalangan tua, bukan hanya dalam kalangan muda, tetapi semua yang ada, firman Tuhan mengingatkan kiranya kita dapat merendahkan diri kita, bahwa kita perlu menyadari hidup kita tidak sempurna, hidup kita banyak kekurangan, banyak kelemahan yang masih butuh dan perlu bimbingan, arahan, dan ajaran, yaitu yang melengkapi adalah kebenaran firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena firman-Nya malam ini mengingatkan bahwa Allah menentang orang yang congkak. Terkadang mungkin bagi kita yang merasa saya memiliki jabatan, saya memiliki harta kekayaan yang berlimpah, saya dipandang, saya dikenal, sehingga tanpa kita sadari ada hasil yang kita dapati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu kesombongan, egois, iri hati, dan juga segala sesuatu yang bertentangan di dalam Tuhan. Namun saat ini kita ditegur, kita diajarkan, kita diajak, kita dibina kembali ketika kita merendahkan hati kita, ketika kita merendahkan diri kita, bahwa kesempurnaan itu memang hanya ada di dalam Tuhan. Inilah yang firman-Nya katakan. Allah mengasihani orang yang rendah hati. Belajar selalu untuk rendah hati sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk melakukan tugas tanggung jawab yang diemban dalam kalangan apapun, dalam lingkungan bagaimanapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, mengingatkan kita, dan juga memberikan bimbingan kepada kita. Sepanjang hari ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sepanjang hari ini, kita tidak tahu apa yang akan kita terima. Ketika kita berada bersama-sama orang-orang yang ada di sekitar kita, kiranya dalam diri kita ada pun niat untuk dapat menjadi saluran berkat Tuhan. Ketika kita merasa diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari jalani dengan belajar dan meneladani Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Kita diberkati dan dapat menjadi saluran berkat untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Dan kemudian daripada itu, kita perlu mengingat bahwa dari kekurangan yang ada, ketika kita mengandalkan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, tak lain dan tak bukan ketika kita meyakini dan mengimani bahwa segala sesuatu Tuhan lengkapi, asalkan kita mengandalkan Dia. Dan yang paling terakhir, ketika kita mau melakukan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, disinilah kita melihat bahwa kita sungguh melihat dan merasakan, menghargai bahwa dalam hidup ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kalangan bagaimanapun, berada di daerah dimanapun, baik yang berada di pos Polkes, baik jemaat yang berada di perkotaan, saat ini kita bersama-sama diajak untuk meneladani Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Kiranya ketika tugas tanggung jawab yang diberikan dalam kehidupan, dalam gereja, di dalam usaha kerja kita, dan dimanapun kita pergi dan berada, Bapak Ibu, mari sama-sama menerima dan tetap mengandalkan Tuhan. Tugas yang besar maupun kecil, ketika Allah ada di dalamnya, yakin dan percaya
semua dapat terlengkapi, dapat juga tercukupi. Dan kiranya kita dapat bersyukur dengan segala pemberian Tuhan dalam hidup kita. Tak dapat dipungkiri, berkat Tuhan tetap ada di setiap langkah juang orang yang mau melakukan segala sesuatu demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian dalam usaha kerja dan pelayanan dimanapun Tuhan panggil, dimanapun Tuhan utus untuk menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita akhiri renungan kita saat ini di pagi hari yang indah ini dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Segala sesuatu kami yakin dan percaya ke depan Tuhan akan memperlengkapi kami. Tuhan akan menyatakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan ketika kami dibekali pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami. Kami yakin Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan mengajarkan kami dan juga Tuhan Yesus memperlengkapi kami selalu dan kami mampu untuk menjalani segala tantangan kehidupan dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang terjadi di depan nanti, biarlah Tuhan Yesus yang tetap bersama-sama dengan kami. Kami mohon kiranya Tuhan tetap memakai kami menjadi alat Tuhan yang selalu diberkati dan menjadi saluran berkat berupa teladan yang sudah Engkau berikan melalui firman-Mu saat ini. Roh kesabaran, roh ketekunan, dan juga apa yang kami lakukan dengan tidak keterpaksaan, dengan sukarela, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Semuanya dapat terlaksana dengan baik adanya. Memberkati orang-orang yang berada di sekitar kami, keluarga kami, bahkan juga tetangga, jemaat, rekan sekerja. Biarlah ya Tuhan kehadiran mereka memberikan motivasi bagi kami. Memberkati setiap jemaat yang berada di segala pos polkas dimanapun berada, bahkan juga untuk setiap jemaat yang berada di daerah perkotaan. Tuhan, kiranya Engkau tetap menjaga dan melindungi kami semua. Para pelayan Tuhan yang ada dimanapun berada, kiranya Tuhan juga dapat menjaga dan melindungi kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan ketika Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, semua dan semata untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Ketika ada hal yang tidak berkenan Tuhan dalam kehidupan kami mohon ampun, dan biarlah selalu ada niat yang baik yang kami lakukan. Dan saat ini kami serahkan doa kami, permohonan kami kepada Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendak kami. Demi Kristus Yesus Sang Gembala Agung kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.